Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Dan kita masih di bab Ma'rifati Alamatil I'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda nasab, kemudian jar, dan yang terakhir jazm. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, musannif berkata, walin nasbi khamsu alamatin wa hiya al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasbun nuni. Dan nasab itu memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hasbun nun, membuang nun. Al-fathatu wa takunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a wahiyal ismul mufradu. Yang pertama fathah, dan ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat ya, pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, nahwu afadal muallimu at-taliba ya, seorang guru memberi faidah ya kepada seorang siswa. Fat-taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Maka kata taliba dalam lafaz afadal muallimu at-taliba menjadi maf'ul bih, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa jam'ut taksiri ya. Tempat yang kedua, yakni yang ketika nasab fathah, adalah jamak taksir. Nahwu afadal muallimut tullaba. Fatullaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Ya. Contoh jamak taksir, afadal muallimut tullaba ya, seorang guru memberi faidah kepada siswa-siswa. Maka at-tullaba dalam kalimat afadal muallimut tullaba menjadi maf'ul bih, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah fathah. Wal fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun nahwu lan yaktuba at-talibu fayaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Yang ketiga, yakni yang ketika nasab tandanya fathah adalah fi'il mudhari' apabila kemasukan amil nasab. Contohnya lan yaktubat talibu ya, seorang siswa tidak akan menulis. Maka yaktuba adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Tapi perlu diingat bahwa fi'il mudhari yang ketika nasab fathah hanyalah fi'il mudhari yang pertama dia kemasukan huruf nasab, yang kedua dia tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu, yakni yang bukan af'alul khamsah. Karena kalau al-af'alul khamsah kemasukan huruf nasab seperti lan, yang terjadi bukannya fathah tapi dibuang nunnya. Misalkan yaktubani taktubani, yaktubuna taktubuna taktubina. Nah ini kalau ada lan, nunnya dibuang, lan yaktuba, lan taktuba, dan seterusnya ya. Jadi yang fi'il mudhari yang ketika nasab tandanya fathah hanyalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, kemudian anta dan ana ya, seperti itu. Al-alifu ya, ini tanda nasab yang kedua adalah alif. Wa takunu alamatan lin-nasbi fil asmail khamsati ya. Alif yang menjadi tanda bagi nasab hanya pada isim yang 5 ya. Jadi yang ketika nasab alif itu cuma satu, yaitu isim yang 5. Nahwu afadal muallimu abaka. Contohnya seorang guru memberikan faidah kepada bapakmu. Fa abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil alifu. Maka abaka adalah maf'ul bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah alif. Kemudian yang ketiga al-kasratu wa takunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi ya. Tanda nasab yang ketiga adalah kasrah, dan ia menjadi tanda bagi nasab hanya pada jamak muannats salim. Bahkan ini adalah keanehan ya. Kita lagi bahas nasab yang tanda aslinya fathah, tapi tiba-tiba ada yang tandanya malah kasrah. Kita tahu bahwasanya kasrah ini merupakan tanda asli bagi jar. Jadi memang jamak muannats salim ini agak menyimpang dari kaidah umum ya. Dia ketika nasab malah kasrah. Nahwu afadat hindun at-talibati ya. Hindun memberikan faidah kepada para siswi-siswi. Fat-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil kasratu. Maka lafaz at-talibati menjadi maf'ul bih, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah kasrah. Al-ya'u yang keempat,
adalah ya. Tanda nasab yang keempat adalah ya. Wa takunu alamatan linasbi fi mawdi'aini, dan ya ini menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Artinya ada dua kedudukan dalam ada dua jenis kelompok kata dalam kalimat yang ketika nasab tandanya adalah ya. Yang pertama fil musanna, ya, pada musanna. Nahu afadal mu'allimut talibaini. Contohnya seorang guru ya memberi faidah ya pada dua orang siswa. Fattalibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil ya'u. Maka at-talibaini maf'ul bih dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Kita tahu bahwasanya musanna memiliki dua versi ya, versi yang alif dan versi yang ya. Nah, ketika nasab musanna ini yang ya at-talibaini, bukan at-talibani, karena at-talibani ini merupakan versi yang rafa, seperti itu. Wa fi jam'il mudzakkar salimi, kedua yang ketika nasab tandanya ya adalah jamak mudzakkar salim. Nahu afadal muallimul mujtahidina, seorang guru memberikan faidah kepada orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Fal mujtahidina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihil ya'u. Maka lafaz al-mujtahidina maf'ul bih dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Kemudian tanda yang kelima hasfun nuni, membuang nun. Wa yakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati. Ya. Ia menjadi tanda bagi nasab pada fiil-fiil yang 5, ya. Nahu lan yaktuba walan yaktubu walan taktubi. Contohnya lan yaktuba, lan yaktubu, lan taktubi. Asalnya yaktubani, yaktubuna, taktubina. Tapi ketika ada lan, nunnya dibuang, ya, seperti itu. Fakul wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'al khamsati mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Maka setiap dari fi'il-fi'il yang 5 ini adalah fi'il mudhari dari kelompok al-af'alul khamsah, fi'il yang 5 dinasabkan dan nasabnya adalah membuang nun, ya. Taib. Walil khabdi salasu alamatin, dan khafat itu atau jar memiliki 3 tanda. Wahia al-kasratu wal ya'u wal fathatu, yaitu kasroh ya dan fathah, ya, kasroh ya dan fathah. Tentu tanda aslinya adalah kasroh, adapun tanda far'inya adalah ya dan fathah. Kita bahas tanda yang pertama al-kasratu wa takunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a. Wa hiya al-ismul mufradu, ya. Kasrah ini menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad ini memang langganan tanda asli, ya. Ketika kita bahas rafa, isim mufrad itu dhammah. Ketika nasab dia fathah, dan ketika jar dia kasrah. Jadi memang isim mufrad ini selalu tandanya tanda asli. Nahu salamtu ala talibi, ya. Contohnya aku mengucapkan salam kepada para siswa, kepada seorang siswa. Fattalibi ismun majrurun wa alamatu jaril kasratu. Maka at-talibi dalam kalimat salam tu ala talibi adalah isim yang dijarkan, tentunya dengan huruf ala, dan tanda jarnya adalah kasrah. Wa jam'ut taksiri yang kedua, yang ketika khafat tandanya kasrah adalah jamak taksir. Contohnya nahu salam tu ala tullabi, aku mengucapkan salam atas para siswa. Fatullabi ismun majrurun wa alamatu jarihil kasratu. Maka tullabi isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Yang ketiga, yang ketika khafat tandanya kasrah, wa jam'ul muannatsis salimu. Wa jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Contohnya salamat hindun ala talibati. Ya, Hindun mengucapkan salam kepada para siswi. Fattalibati ismun majrurun wa alamatu jarhil kasratu. Maka at-talibati isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Tayyib. Kemudian tanda yang kedua, tanda jar yang kedua adalah ya. Wa takunu alamatan lil khabdi wa takunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a, dan ia menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Fil asmail khamsati, yang pertama pada isim yang 5. Ya, kita tahu bahwasanya isim yang 5 ini merupakan kelompok kata yang paling banyak variasi perubahannya. Ketika rafa dia waw, abuka, akhuka, hamuka. Kemudian ketika nasab dia alif, abaka, akhuka, hamaka. Dan ketika jar dia ya, abika, akhika, hamika, dan sebagainya.
Nahu contohnya salam tu ala abika, aku mengucapkan salam kepada ayahmu. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarhi ya'u. Maka abika adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Wa fil musanna, yang kedua, yang ketika jar tandanya ya adalah musanna. Ya, nahu salam tu ala talibaini, ya, aku mengucapkan salam kepada dua orang siswa. Fa talibaini ismun majrurun wa alamatu jarhi ya'u, ya. Maka at-talibaini isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Ya, kesimpulannya musanna ini ketika rafa di alif, ya, at-talibani, ja'at talibani. Nah, ketika nasab dan jar tandanya ya. Ya ra'aitu at-talibaini, salamtu 'ala at-talibaini, seperti itu. Wa fi jam'il mudzakkar salimi nahwu salamtu 'alal mujtahidina, ya. Dan yang ketiga, yang ketika khafat tandanya ya adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya salamtu 'alal mujtahidina. Fal mujtahidina ismun majrurun wa alamatu jarhil ya'u. Contohnya, aku mengucapkan salam atas kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka al mujtahidina isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Ya. Kesimpulannya untuk jamak mudzakkar salim ketika rafa dia wau, jaa abu jaa al mujtahiduna, dan ketika nasab dan jar dia adalah ya, ya tandanya. Ra'aitu al mujtahidina, salamtu 'alal mujtahidina, ya, seperti itu. Kemudian tanda yang ketiga, tanda jar yang ketiga adalah al-fathatu fathah. Dan ini seperti kasroh pada nasab, ya. Jadi kita lagi bahas jar tapi tiba-tiba ada fathah. Padahal fathah kita tahu ini merupakan tanda asli bagi nasab, ya. Al-fathatu wa takunu alamatal khafdi fil ismi alladhi la yansarifu, ya. Fathah ini menjadi tanda bagi khafat atau jar pada isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi isim ghairu munsharif ketika jar bukannya kasroh dia malah fathah. Ini penyimpangan, ya, seperti jamak muannats salim ketika nasab bukannya fathah malah kasroh, dan ini kebalikannya. Isim ghairu munsharif ketika jar bukannya kasroh malah fathah. Taib. Maksudnya dengan yang dimaksud dengan isim alladzi la yansharif, alladzi la yaqbalu tanwina walal kasrata, yang tidak menerima tanwin tidak pula kasroh. Jadi definisi yang paling lengkap bagi ghairu munsharif bukan hanya yang tidak boleh tanwin, tapi juga selain tidak boleh tanwin dia tidak juga boleh kasrah. Meskipun nanti kalau kita pelajari lebih lanjut ada keadaan yang membolehkan ya ghairu munsharif ketika jar itu tetap kasrah, ya, tapi insyaallah nanti ada pembahasannya. Nahwu salamtu 'ala Ibrahim, ya, aku mengucapkan salam kepada Ibrahim. Fa Ibrahim ismun majrurun wa alamatu jarhil fathatu, maka Ibrahim adalah isim dijarkan dan tanda jarnya adalah fathah. Taib. Terakhir, ya, i'rab yang terakhir yaitu jazm, ya. Walil jazmi alamatani. Ini sebagai tambih, sebagai pengingat, ya. Kalau kita bicara khafat, maka dia tidak berlaku untuk fi'il, karena khafat itu atau jar itu tanda khusus isim, ya, tidak mungkin ada fi'il yang majrur. Begitupun jazm. Jazm ini tanda khusus fi'il, ya, tidak ada isim yang majzum, seperti itu. Wal jazmi alamatani wa huma as-sukun wal hasbu. Jazm punya dua tanda, sukun dan al-hasbu, membuang. As-sukunu, ya, yang pertama sukun, wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari as-sahih al-akhiri, ay alladhi laysa akhiruhu harfa illatin, alifan aw wawan aw ya'an. Yang pertama sukun, ia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya, ya. Jadi definisi dari fi'il mudhari yang sahih akhirnya bukan fi'il mudhari yang sahih, tapi yang akhirnya. Jadi patokannya bukan, kalau kita bicara fi'il sahih kan fi'il yang tidak mengandung huruf ilat. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan huruf fa fi'il dan ain fi'il, tapi yang lam fi'ilnya. Berarti yang huruf terakhirnya. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang sahih akhir, maka ketika jazm dia sukun. Apa itu fi'il mudhari yang sahih akhir? Ay alladzi laisa akhiru harfa ilatin, yang pada akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Jadi pada huruf terakhirnya tidak ada huruf ilatnya. Apa itu huruf ilat? Di sini disebutkan alifan, alif, atau wawu atau ya, ya. Nahwu contohnya lam yaktub. Contohnya lam yaktub. Kita tahu bahwasanya yaktubu, ya, asalnya kan yaktubu. Ketika dalam menjadi sukun dia, lam yaktub. Yaktubu huruf terakhirnya adalah ba, ya. Karena huruf terakhirnya adalah ba, maka dia
termasuk fi'il mudhari sahih akhir. Tapi nanti kalau ada fi'il mudhari yang diakhiri huruf illat, maka dia ketika jazm tidak sukun, tapi tanda yang kedua yaitu membuang. Nanti insyaallah kita bahas. Fayaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi sukunu. Maka yaktub fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Ini tanda yang pertama. Jadi kesimpulannya yang ketika jazm tandanya sukun adalah fi'il mudhari yang sahih akhirnya, ya, yang sahih akhirnya. Seperti kalau yaktubu berarti yang yaktubu, taktubu, aktubu dan naktubu. Lam yaktub, lam taktub, lam aktub, lam naktub, ya. Adapun sisanya nanti ya mengikuti tanda yang kedua yaitu al-hasbu, membuang. Tapi sekarang kita bahas tanda yang kedua, al-hasbu wa huwa ala nau'aini. Membuang dan dia ada dua macamnya. Jadi ada dua jenis pembuangan. Yang pertama, hazfi harfil illati wa yakunu fil fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Yang pertama membuang huruf illat. Dan ini terjadi pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Bukan fi'il mudhari yang mu'tal saja, tapi fi'il mudhari yang mu'talnya di akhirnya, yaitu fi'il mudhari nakis, ya. Mu'tal naqis, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal di akhirnya. Nahu Zaidun lam yas'a, ya. Walam yad'u, walam yamshi, ya. Contohnya Zaid ya tidak berusaha, walam yad'u dan tidak berdoa, walam yamshi dan tidak jalan. Asalnya yas'a, ada alif maksurahnya. Ketika ada lam jadi lam yas'a, pendek dia. Alif maksurahnya dibuang. Asalnya yad'u, ada wawunya. Ketika dalam lam yad'u, pendek jadinya. Asalnya yamshi, ya, yamshi ada ya-nya, ketika dalam ya-nya dibuang, walam yamshi. Ini contoh fi'il yang diakhiri oleh huruf illat alif, waw dan ya. Nah, ketika ada huruf jazm di depannya, dibuang huruf illatnya, ya, lam yas'a, lam yad'u, lam yamshi, ya, seperti itu. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illati. Dan setiap ya dari fi'il yang disebutkan ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Jadi kalau fi'il yang diakhiri oleh huruf illat ketika jazm, ya, tanda jazmnya adalah dibuang huruf illatnya. Asalnya yas'a, lam yas'a. Yad'u, lam yad'u. Yamshi, lam yamshi. Kemudian tanda membuang yang kedua, jadi yang pertama itu membuang huruf illat, yang kedua hasfin nuni, membuang nun, ya, membuang nun. Wa yakunu fil af'alil khamsati, dan ini tentunya ya pada fi'il yang 5. Nahu lam yaktuba, wa lam yaktubu, wa lam taktubi, ya. Asalnya yaktubani jadi lam yaktuba. Yaktubuna jadi lam yaktubu. Taktubina jadi lam taktubi. Dan perhatikan khusus untuk keadaan yang jama' mudzakkar, yaitu yang yaktubuna, itu setelah waw dikasih alif, ya. Setelah waw dikasih alif. Kan kalau yaktubani itu tidak dikasih apa-apa, ya. Asalnya yaktubani menjadi lam yaktuba, tinggal nunnya dibuang. Kemudian kalau taktubina, asalnya ya taktubina, ya, nunnya dibuang, taktubi. Tapi kalau yaktubuna, selain dia dibuang nunnya, nah, kaidah penulisannya setelah waw harus tambahkan alif, lam yaktubu. Alif ini, alif pada lafaz lam yaktubu ini untuk menandakan bahwasanya dia tanda bahwa fi'il ini adalah fi'il jama'. Dan ini untuk membedakan antara mana, ya, karena dikhawatirkan kalau kita hanya menulis lam yaktubu, ya, lam yaktubu tanpa ada alifnya, nanti kita keliru. Kita anggap yaktubu ini wawunya waw huruf illat, ya. Padahal lam yaktubu wawunya adalah waw jama', ya. Untuk membedakan antara waw huruf illat dengan waw jama', makanya setelah waw ditambahkan alif. Alif sebagai tanda bahwa dia adalah jama'. Baik. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'al khamsati majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nuni. Dan setiap dari fi'il ini merupakan fi'il mudhari dari fi'il yang 5 dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Baik, kita lihat footnote-nya. Hunaka khamsu alamatin takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rabi. Di sana, yakni terdapat 5 tanda yang berulang-ulang pada 2 tempat, ya, dari pembagian i'rab, ya. Jadi ada i'rab tanda i'rab yang
menjadi tanda lebih dari satu tempat. Yang pertama al-fathatu, ya, fathah. Fin nasbi wa hiya alamatul asliyah. Yang pertama fathah, yaitu pada nasab, dan ini merupakan tanda aslinya. Fil khabdi fil ismil ladzi la yansarifu, ya, pada khafat ia menjadi tanda pada isim ghairu munsharif. Jadi fathah ini selain menjadi tanda asli untuk nasab, dia juga menjadi tanda untuk isim ghairu munsharif ketika jar, ya. Kemudian yang kedua al-kasratu fil khabdi wa hiya alamatul asliyah fin nasbi fi jam'il muannats salimi, ya. Tanda yang kedua yang berulang pada dua tempat yaitu kasroh. Ketika jar dia menjadi tanda asli, ya. Dan pada kedudukan nasab dia menjadi tanda bagi jamak muannats salim. Ya, jadi tadi kan kita sudah bahas bahwasanya kasroh itu merupakan tanda aslinya jar, dan ketika nasab dia juga menjadi tanda bagi jamak muannats salim, ya. Kemudian yang ketiga al-alifu alif. Fir rafi alamatun ala raf'il musanna. Fin nasbi alamatun ala nasbil asmail khamsati. Ya. Alif itu, ya, pada kedudukan rafa menjadi tanda bagi rafa'nya musanna, dan pada kedudukan nasab dia menjadi tanda bagi nasabnya isim-isim yang 5. Jadi alif selain dia menjadi tanda bagi musanna ketika nasab, ketika rafa, ya, dia juga menjadi tanda bagi isim yang 5 ketika nasab, ya, ra'aitu abaka akhaka hamaka zamalin. Kemudian yang keempat, ya, fin nasbi alamatun ala nasbil musanna wa jam'il mudzakkar salimi, ya, ketika nasab dia menjadi tanda bagi nasabnya, ya, bagi kenasaban dari musanna dan jamak mudzakkar salim, ya. Misalkan ra'aitu, ya, at-talibaini, kemudian ra'aitu al-mujtahidina. Wa fil khabdi, ya, fil khabdi alamatun ala khabdil musanna wa jam'il mudzakkar salimi wal asmail khamsati, ya. Dan ketika jar dia menjadi tanda bagi khafatnya musanna, jamak mudzakkar salim dan isim yang 5. Kemudian yang kelima hasbun nuni, membuang nun. Membuang nun ini fin nasbi alamatun ala nasbil afal khamsati, ketika nasab menjadi tanda atas kenasabannya fi'il yang 5. Wa fil jazmi, ya, dan ketika jazm alamatun ala jazmil afal khamsati, menjadi tanda bagi kejazman dari fi'il yang 5. Jadi ini musannif pengarang kitab Al-Mumti ingin memberitahu bahwasanya dari tanda-tanda i'rab itu ada yang dia itu menjadi tanda bagi dua tempat, ya. Dan ini adalah fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Kemudian beliau menutup, ya, footnote-nya dengan mengatakan yulahadu, ya, disimpulkan annal alamati, ya, bahwasanya tanda-tanda allati takarrarat hiya nafsu alamatin nasbi, ya, yang berulang-ulang itu adalah, ya, hanyalah tanda-tanda nasab, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, yang berulang ini fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Dan kita tahu bahwasanya ini semua adalah tanda-tanda dari nasab. Jadi seluruh tanda nasab ini pasti selain dia menjadi tanda bagi nasab sendiri, dia juga menjadi tanda bagi yang lainnya, ya. Seperti fathah, selain menjadi tanda bagi nasab, dia juga menjadi tanda bagi jar juga, yaitu untuk isim ghairu munsharif. Kasrah, selain dia menjadi tanda asli jar, dia juga menjadi tanda bagi jamak muannats salim ketika nasab. Kemudian alif, selain tanda bagi rafa untuk musanna, dia juga menjadi tanda bagi isim yang 5 ketika nasab. Begitupun ya, dia menjadi tanda ketika nasab untuk musanna dan jamak mudzakkar salim, dan dia juga menjadi tanda bagi musanna, jamak mudzakkar salim, dan isim yang 5 ketika jar. Dan yang terakhir, membuang nun, selain ia menjadi tanda bagi nasab, ya, untuk fi'il yang 5, dia juga menjadi tanda ketika jazm untuk fi'il yang 5 juga. Kesimpulannya, seluruh tanda yang memiliki menjadi tanda bagi dua keadaan, itu semuanya adalah tanda nasab, ya, karena kita tahu bahwasanya nasab tandanya ada 5, yaitu fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Barangkali kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.